Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel ini selalu berkembang. Jepara, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, kota dengan sejuta cerita dan berbagai macam sebutannya. Apa yang ada di benak teman-teman semua ketika mendengar kota Jepara? Pasti yang terlintas pertama kali adalah karena ukirannya yang sangat mendunia. Kabupaten Jepara ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup unik di Jawa Tengah. Jadi Jepara ini berbeda dengan kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah karena Jepara ini memiliki pegunungan, juga memiliki pantai, dan yang tidak dimiliki oleh kabupaten yang lain adalah Jepara ini memiliki kepulauan. Ini yang tidak dipunyai kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah. Sebagian kalangan tertentu ketika mendengar kota Jepara ini, justru kota ini terkenal dengan segudang kondangnya paranormal yang ada di wilayah tersebut. Mungkin di antara teman-teman juga banyak yang tidak tahu bahwasanya Jepara ini melahirkan 3 Srikandi kondang dengan sejarahnya yang luar biasa. Kita sebut saja misalnya Ratu Sima dari kerajaan Kalingga, Ratu Kalinyamat, putri dari kerajaan Demak Bintoro, yang sampai saat ini nama beliau dijadikan ikon kota Jepara. Yang tidak kalah fantastis, yang ketiga adalah R.A. Kartini, pahlawan nasional yang memperjuangkan strata sosial di masa penjajahan Hindia Belanda, atau yang lebih kita kenal dengan emansipasi wanita. Tidak mau kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain, Jepara ini juga memiliki makam wali Allah yang tidak sedikit tersebar di seluruh kabupaten Jepara. Makam-makam keramat ini juga banyak sekali yang menziarahi. Dan beberapa saat kemarin kami tim pada sebuah koma berkesempatan untuk mengunjungi kota Jepara. Salah satu makam yang akan kita bahas kali ini adalah makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi yang terletak di Pulau Panjang. Jadi ketika kami mendatangi makam Habib Abu Bakar ini, kami ditemani oleh seorang teman yang sudah sangat lama tidak bertemu. Teman ini teman lama saya yang dulu sering kumpul ketika masih muda, ketika sama-sama bekerja di kota Semarang. Rumah teman ini hanya sekitar 4 km dari Pulau Panjang itu. Jadi rumah teman ini terletak di sekitaran pantai Kartini. Sekedar informasi buat teman-teman, ketika kami menyeberang ke Pulau Panjang ini, kita harus naik kapal atau perahu bermotor ini dengan biaya 30.000 sebetulnya. Tapi karena pada saat itu kita hanya sekitar 8 orang, jadi harus menunggu lagi penumpang yang lain. Akhirnya kita jalan dan nambah 10.000 agar kita segera nyebrang. Jadi pada saat itu kita berangkat itu membayar 40.000. Ketika sampai di Pulau Panjang, kita kena retribusi pulau sebesar Rp8.000. Jadi kalau kita ke sana
kita mau ziarah, kita mau mancing, kita mau berputar-putar di Pulau Panjang itu, kita dikenakan biaya tambahan itu Rp8.000. Harga yang sangat murah tentunya. Karena ketika kita sudah sampai sana, kita mau jalan-jalan, kita mau mancing, kita mau ziarah, kita mau ngapain di situ, hanya dikenakan retribusi sebesar Rp8.000. Ketika kami sampai di makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi ini, teman banyak sekali bercerita. Jadi teman ini seumuran dengan saya, seangkatan sekolah dengan saya. Dia bercerita bahwasanya ketika dulu masih SMA, tempat itu masih sangat sepi. Tidak seperti sekarang yang sudah dibangun sedemikian rupa. Jadi sudah sangat layak apabila ada pengunjung yang datang. Namun ketika tahun 2003 dan teman ini sudah lulus SMA, dia mengatakan bahwasanya tahun itu mulailah dibangun makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi atas petunjuk salah satu Habib kondang yang ada di Indonesia. Saya juga sempat bertanya dengan teman ini tadi bahwasanya di situ tuh dulu makam siapa, dan teman itu menjawab makam di situ sebetulnya bernama makam Mbah Panjang. Jadi sejak tahun 2003 makam Mbah Panjang ini dipugar dan dibangun sedemikian mewah agar ada pengunjung atau peziarah yang datang. Dan faktanya sampai sekarang dan beberapa hari yang lalu ketika kami ke sana, banyak sekali peziarah yang datang ke Pulau Panjang untuk menziarahi Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi. Setelah dari makam itu, kami tim pada sebuah koma mencoba mencari data atau mencari manuskrip atau mencari catatan apapun tentang Habib Abu Bakar ini. Dan faktanya sampai saat ini pun tidak ada data atau manuskrip tentang catatan beliau. Teman juga mengatakan bahwasanya yang di situ adalah makam Mbah Panjang dan makam itu asli. Yang perlu dipertanyakan adalah keabsahan nama dari Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi. Dan saya sangat percaya dengan teman ini tadi karena dia tinggal dari kecil di wilayah itu dan jarak rumahnya dengan Pulau Panjang kurang lebih hanya sekitar 4 km. Dia juga bercerita sering mengantar saudaranya pada tahun 2003 itu ketika sedang terjadi pembangunan masjid dan makam dari Mbah Panjang ini tadi. Tidak heran ketika kami datang dan main ke rumahnya, kami langsung diajak untuk datang langsung ke Pulau Panjang. Jadi menurut kami, tim pada sebuah koma, kembalikan saja nama makam tersebut ke nama Mbah Panjang tanpa embel-embel Habib. Walaupun kami menerima banyak intimidasi, hujatan, cacian, edukasi, pelurusan sejarah akan terus kami serukan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.